di acara Besi Bedah Profesi, ya, sebuah wawancara yang tidak mengedukasi dan tidak juga berisi, ya, jadi nggak ada faedahnya. Oke, pada kali ini kita akan bahas profesi seorang guru, ya, dan sekarang di samping kiri saya sudah ada bintang tamu dengan Mr. Arai. Oh iya, Mas. Mr. Arai ya, Mas. Mr. Arai. Helm dong. Iya, Hey, SNI. Mr. Arai ini adalah seorang guru, ya, yang sudah lama berkecimpung di dunia perguruan. Karena guru itu adalah salah satu profesi yang penting, benar sekali ya, Mas Iya. Arai. Menurut saya itu, saya sebenarnya luluskan dulu. Oh, diluluskan, oke. Guru itu kalau di sekolah, ya. Kalau di rumah itu saya cuma jadi suami biasa. Iya. Soal pesuruh gitu ya? Soal pesuruh gitu ya? Iya, seperti itu. Oke. Ya kan guru itu kan ada sebutannya ya, pahlawan tanda terima ya. Iya, itu. Karena kalau kita tidak diterima, nggak jadi guru. Iya, 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 iya. kalau kita nggak diterima, nggak jadi guru kan? Jadi guru Iya, kan? betul. Iya, pahlawan tanda tanpa terima ya. Iya. Oke, Pak Arai, saya panggil Pak aja Pak ya, Iya. lebih formal. Oke, Pak Arai, pertanyaan pertama, Pak Ari kan seorang guru nih ya. Nah, pernah nggak Pak Ari ketika mengajar di kelas, Pak Ari menyampaikannya dengan bahasa Sanskerta, bukan bahasa Indonesia? Awalnya dulu pertama saya coba-coba, tapi karena anaknya tidak tahu Tidak dan tahu. saya juga tidak mengerti apa yang saya katakan, Ya. nah jadi saya nggak jadi. Oh, nggak jadi. Pakai bahasa Sanskerta itu. Oh, belum pernah jadi? Oh, pernah. Pernah, tapi saya juga nggak tahu. Nggak tahu. Iya gitu, jadi nggak dipakai. Nggak dipakai. Jadi akhirnya pakai bahasa Indonesia saja. Iya, kadang pakai bahasa isyarat. Bahasa isyarat. Bahasa Bahasa tubuh Iya, ya. bahasa tubuh itu malah lebih mengena. Lebih benar. Oke, terima kasih. Oke, berikutnya. Nah, Pak Ari, ketika Pak Ari menulis materi ya, di papan tulis, Pak Ari pernah nggak nulisnya pakai krayon atau spidol permanen? Karena sekarang modern, Aha, ya, aha. jadi saya Iya, iya. karena oknum sesuatu ya kan. Iya. Nah, jadi biasanya kami pakai kapur tulis yang berdebu itu. Oh, bagus. Iya, kapur bagus ya itu. Oh, Yang ada warna pink itu. Oh, pink, ya. Ya, strawberry itu harganya 5.000 kayaknya. 5.000. Ya. Bawa. Belum, mau beli saya bisa order nanti ya. Ada apa sales? Oh, jadi belum pernah Pak ya? Iya. Oke, nggak pernah. Oke. Nah, berikutnya, Bapak tahu himne guru? Tahu. Tahu. Nah, Pak, himne guru itu bermain di ketukan keberapa, Pak? Waktu itu saya belum pernah diketuk. Iya, jadi saya juga nggak ngerti ketukan yang berapa. Bapak guru asli. Oh iya, tapi saya belum terketuk waktu itu. Oh, belum. Iya. Oh, iya. Iya. Belum tahu apa ya? Iya. Ya, oke. Jadi Bapak sebenarnya guru apa sebenarnya? Nggak jelas juga. Nggak jelas ya. Iya. Oke. Gitu. Nah, Bapak kan misalnya kalau Bapak guru agama nih, Oh, ya. iya. Misalnya ya, guru agama. Iya. Kenyataannya begitu Pak? Iya. Kenyataannya kayak gitu. Katanya memang seperti Nah, itu. misalnya nih, kalau guru agama ketika Bapak mengajar di kelas, setelah Bapak memberikan materi tentang agama, pernah nggak ada murid yang terinspirasi oleh ajaran Bapak lalu pindah keyakinan? Oh, banyak. Banyak? Iya. Oh gitu? Iya. Dengan hal seperti itu, Hah? justru anak-anak termotivasi untuk pindah. Pindah ke Karena apa? mungkin nggak tahan dengan kekuatan saya. Oh gitu? Iya, Oh. jadi nggak mampu gitu. Seperti itu. Seperti itu ya? Wah, bahkan saya menyarankan juga nggak kuat, nggak mampu silakan pindah. Cara agama lain? Banyak pilihan lain. Banyak pilihan agama lain? Iya. Oh alah, ini benar-benar guru yang apa ya, toleran, moderat, luar Iya, biasa saya ya. memang seperti Luar biasa. Nah, berikutnya, nah misalnya nih ya, kan guru kan suka mengajar juga di kelas. Nah, Iya. misalnya nih, ketika si anak tidak bisa mengerjakan misalnya ujian, nah dapat remedial. Nah, setelah dia mengikuti remedial 3 kali, apakah dia mendapat teguran lagi, apa mendapatkan poin cantik, Pak? Nah, itu. Hmm. Kira-kira apa ya? Ya saya nggak tahu, makanya saya tanya Bapak. Gitu. Oke. Kalau menurut apa yang telah saya lakukan Iya, iya. selama ini, sebenarnya saya nggak pernah melakukan apa-apa. Iya. Bapak ngajar aja apa gimana nih, Pak? Iya. Jadi Oh. yang penting anaknya
ya mau udah seneng. Terpaksa nggak Pak? Terpaksa nggak itu? Ya kadang terpaksa. Ah, terpaksa. Ya, karena ya itu sekali lagi kalau anak-anak nggak mampu pindah ke tempat lain. Gitu. Oh, Ya. oke. Saya menyarankan seperti itu. Menjalankan seperti Iya, itu. karena saya tidak ada unsur memaksa, karena memaksa itu tidak baik kan. Benar, nah, benar, itu benar. itu ajaran agama yang baik. Jangan memaksa. Oke, Ya, kan? oke. Justru mempersilahkan untuk pindah. Pindah agama. Iya. Seperti itu. Oke, Pak, misalnya nih kan sekarang banyak anak yang orang tuanya berpisah gitu, Iya. bercerai. Nah, misalnya pas ketika bagi rapot, siapa Pak yang ngambil rapotnya, Pak? Ibunya atau bapaknya? Kalau anaknya yang bercerai. Pernah ada survei nggak kebanyakan ibunya atau kebanyakan bapaknya yang ngambil Dikasih rapot? kuesioner nggak itu? Ya, menurut Ya. survei, survei. jadi hampir sekitar 10/1 Satu, bahwa bapaknya itu jarang mengambil. jangan mengambil. Iya. Oh, gitu. Karena apa? Pertama, mungkin bapaknya lupa bahwa hari itu adalah hari untuk mengambil rapot. Oh, oke. Masih thinking ya. Yang kedua? Iya. Yang kedua, karena mungkin orang tuanya, terutama mamahnya, pengen mencari suasana yang baru. Maksudnya apa? Karena gini, kan bercerai, di rumah sendiri cuma anaknya. Ya barangkali wali kelasnya ada yang nemenin, kayak gitu kan. Nah, Bapak ada keinginan seperti itu ya? harapannya ada. Ya, harapannya seperti itu. Yang ketiga alasan Nah, ketiga. dan untuk yang ketiga ini karena mungkin karena unsur terpaksa. Terpaksa. Iya. Oke. Ya mau nggak mau harus ngambil Harus rapot kan. ngambil, iya. Ya, jadi ya gimana lagi? Ya siapa yang mau gitu ya. Nah, kalau nggak mau ya nggak usah diambil. Harus diambil. Jadi itu nggak hilang juga nggak nggak ya serem juga. Jadi rata-rata yang mengambil itu ibunya ya. Iya. Bapaknya jarang ngambil. Iya. Oke. Nah, berikutnya adalah misalnya Bapak pilihannya, Bapak memilih anak yang pintar nyebelin atau anak yang lemah tapi orang tuanya sering ngasih hadiah. Nggak ada pilihan lain. Anaknya pintar tapi nyebelin atau pilih anak yang lemah tapi orang tuanya sering ngasih hadiah. Pilih yang mana, Bapak? Orang tuanya cantik nggak? Nah, bisa jadi. Nah, itu berarti langsung. Jadi Atau yang kedua. jadi Bapak lebih memilih anak yang lemah tapi orang tua sering ngasih Iya. hadiah ya daripada pintar tapi nyebelin Cantik. dan cantik. Itu poin plusnya. Kan itu hadiah dari Tuhan itu ya? Iya, anugerah dari Tuhan harus disyukuri. Sebagai guru agama itu memberi contoh yang baik, meninggalkan yang buruk, ambil yang baik. Kalau ada yang cantik sama yang buruk pasti milih yang cantik. Iya. Yang di rumah buruk dong Pak. Ya itu memang ada takdir kayaknya. Itu nasib berarti mau nggak mau harus. Oh harus ya gitu. Kalau ada yang lebih baik kenapa tidak? Iya. Ibarat aja misalnya mobil kan, mobil ada ban serepnya. Nah, mudah-mudahan kita juga ada serepnya. Iya, ada. Aminkan ya. Pertahankan pusat, perbanyak cabang gitu ya. Iya dong. Berarti nggak hanya syarat tadi tapi syarat nyawa juga mungkin. Iya, bukan kucing. Ya, nyawa Iya. juga ya karena penting juga itu Iya. ya. Boleh. Oke, ini semakin seru dan semakin tidak mengedukasi pastinya ya, semakin tidak berfaedah. Silahkan diminum. Malah konsumsi. Oh iya. Seberat ini parah. Oke, Pak. Sekarang kan kalau dalam dunia pendidikan yang mengajar tidak hanya seorang guru, ya kan, Iya, tapi juga bisa seorang dosen. Nah, apakah Bapak punya keinginan untuk menjadi seorang dokter? Oh, untuk menjadi seorang petani saya pengen banget. Tadi ya. Oh, Iya, oke. karena berawal dari orang tua saya Orang tua. yang dulunya nelayan. Ah. Nah, jadi saya pengen jadi petani. Oh begitu. Iya, termotivasi seperti Jadi orang tua lain sebab pengen jadi petani. Iya. Gitu. Tapi saya nanya apakah Bapak mau jadi dokter apa enggak? Iya, gitu Oke. kan. Sangat luar biasa ya. Iya. Tapi akhirnya jadi guru. Iya, Gitu ya. gitu. Makin nggak nyambung. Oke. Pertanyaan berikutnya. Nah, Bapak kan guru nih. Pernah nggak Bapak datang telat ke sekolah? Oh. Bapak seorang guru harus mencontohkan yang baik dong Iya. untuk muridnya. Pernah datang ke sekolah telat nggak? Dari survei yang telah saya lakukan dan saya praktekkan sendiri. Iya. Sering. Oke. Anda bangga. Tapi kalau ada anak-anak saya pura-pura datangnya lebih awal. Jadi gimana muter atau gimana? Iya. Biar anak-anak nggak ketahuan kalau ditanya, Bapak datangnya disiplin, oh tepat waktu. Oh, iya. Kan anaknya nggak tahu kalau saya telat. Oh, iya. Nah, kan? Benar. Saya seperti itu. Iya. Tapi itu telat itu adalah suatu
fenomena yang membanggakan di mana kita bisa memacu adrenalin, kita kebut-kebutan di jalan supaya sampai di sini tepat waktu. Kalau tetap saja telat, Tetap telat. Oh gitu. Oke. Jadi kan ya ini membuktikan bahwa guru juga adalah manusia. Iya, betul. Punya banyak kesalahan, Iya. banyak banget malah ya, Iya. gitu ya. Oke, berikutnya nih pertanyaan terakhir. Nah, ini pertanyaan yang menurut saya bisa menutup pembicaraan kita yang tidak mengedukasi ini, ya, dan juga tidak berfaedah ini. Nah, selain Bapak pernah mengajar anak manusia, Bapak juga pernah nggak mengajar tumbuhan atau hewan? waktu itu saya coba mengajar kecambah. Bagaimana dia cara bertumbuh dan berkembang dengan baik dengan metode yang telah saya ajarkan. Dan ternyata kecambah itu mati juga. Oh begitu. Gitu. Nggak kena kuah emang, kan berkuah. Iya, Nah. kuah sotonya itu. Oh, kuah soto. Itu. Jadi saya celupin cambahnya itu, pinginnya biar tumbuh cambahnya, saya celupkan ke kuah soto. Wah. Enak gitu rasanya. Campur tempe goreng gitu ya. Wah, luar biasa itu. Oke, mantap. Oke. Oh, ternyata saya bisa ada satu pertanyaan. Oh iya. Pertanyaan bonus. Ya. Bisa hanya pendapatan yang bonus, saya pertanyaan bonus. Nah, Bapak kan ada semacam pendapat kalau misalnya seseorang jadi PNS itu sesuatu hal yang membanggakan, benar nggak ya? Jadi dapat PNS membanggakan. Nah, untuk menjadi PNS itu, yang pertama itu Anda harus pintar, yang kedua Anda harus punya banyak uang, ya kan? Iya. Sebagai orang dalam. Nah, kan Bapak honorer, berarti harusnya Bapak tidak pintar dan tidak juga kaya berarti ya? Iya. Oh benar, dua-duanya berarti ya. Bapak kan honorer kan ya? Iya. Dan sebenarnya ada satu lagi, jika kita bisa mau jadi PNS, kita pakai jimat. Iya. Jadi selain ada unsur orang dalam, unsur orang pintar. Iya. Orang pintarnya itu yang sangat berperan penting dalam hal supaya kita masuk dan tidaknya menjadi PNS. Ya. Bapak ada keinginan untuk itu, Pengen sih sebenarnya. tapi tadi tidak kaya, tidak juga pintar ya? Iya, jimat pun nggak ada. Nggak ada. Antum punya? Mau? Begini. Oh, iya. Ada jimat yang bisa pintar aja deh kita. Oh iya, ya belakang. Oke, pemirsa, demikian wawancara yang tidak berfaedah dan tidak mengedukasi ini dalam acara Psi Bedah Profesi. Semoga Anda tidak mendapatkan apapun dari wawancara kita. Amin. Ketemu lagi di episode berikutnya. Bye bye. Thank you.